Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Berin Putra dengan NIM 2365062 dari kelas D. Di sini saya akan mereview jurnal untuk pertemuan ketiga yang membahas tentang latar belakang dan landasan UU ITE. Nah, untuk penjelasannya yaitu caption pembelajarannya yaitu memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber, menganalisis karakteristik khusus cyber crime. Nah, untuk selanjutnya yaitu apa itu hukum cyber atau cyber law. Definisi hukum cyber atau cyber law merupakan bidang hukum yang secara khusus mengatur aktivitas, relasi, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Secara substantif, hukum cyber didefinisikan sebagai seperangkat norma dan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi digital, serta sistem elektronik dengan tujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, dan mencegah serta menindak penyalahgunaan teknologi. Istilah lain, hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, virtual world law, hukum mayantara, cukup luas, hanya kejahatan tapi juga e-commerce, hak cipta, tanda tangan elektronik, dan lain-lain. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencangkup yaitu regulasi kegiatan digital, transaksi elektronik atau e-commerce, e-banking, kontrak digital, digital contracts, tanda tangan elektronik atau e-signature, sertifikat elektronik atau digital kreativitas. Kemudian ada ruang lingkup hukum cyber. Di bagian B ini perlindungan hak. Ada beberapa hak, ada beberapa tahapan yaitu hak kekayaan intelektual digital, kemudian hak cipta software, musik, film digital, paten teknologi informasi, merek dagang dominan website, perlindungan data pribadi, privasi online, data protection, perlindungan konsumen digital. Kemudian ada ruang lingkup hukum cyber bagian C, kejahatan digital, yaitu cybercrime, tindakan pidana cyber, hacking, cracking, penipuan online, penyebaran konten ilegal, trading atau pencurian kartu kredit. Kemudian di bagian D ada aspek teknis dan keamanan, standarisasi teknologi, keamanan sistem informasi digital, keamanan sistem informasi digital forensik, atau pembuktian digital. Kemudian etika dan tata kelola internet, regulasi konten internet, pengaturan nama dominan, netralitas jaringan. Kemudian ada pendekatan keamanan cyber, yaitu aspek hukum atau regulasi, aspek teknologi atau pengamanan sistem, aspek sosial budaya, etika atau kesadaran masyarakat. Kemudian mengapa disebut cyber? Karena cyber itu bisa juga disebut maya atau sesuatu yang tidak nyata. Dalam konteks hukum, cyber mengacu pada dunia digital yang nyata. Alasannya
membantu pembuktian dan penegakan hukum. Analoginya yaitu aliran listrik tidak terlihat tapi dampaknya nyata. Nah, sejarah hukum cyber di Indonesia yaitu ada ada 6, yaitu era para regulasi tahun 1980 sampai 1998, masa awal kejahatan komputer. Kemudian era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai dengan 2008, kebangkitan internet dan awal regulasi. Kemudian yang ketiga ada era ITE 2008 sampai dengan 2016, konsolidasi regulasi. Kemudian keempat ada era revisi UU ITE pada tahun 2016 sampai sekarang. Eh, Yaitu ini adalah penyempurnaannya. Kemudian lanjut berkembang kelembagaan. Kemudian yang keenam, perkembangan regulasi komplementer. Kemudian untuk era awal yaitu pada tahun 1980 sampai dengan 1998, masa awal kejahatan komputer, yaitu menurut Muhammad Budi Satria 2001, dalam evolusi cyber law Indonesia, periode ini ditandai oleh teknologi terbatas komputer mainframe hanya di institusi institusi pemerintahan dan perusahaan besar. Kasus perdana di tahun 1983 memanipulasi data keuangan di lembaga pemerintahan. Studi 2012, regulasi ad hoc menggunakan KUHP dengan interpretasi ekstentif, kemudian kapasitas investigasi nol, polisi tidak memiliki unit khusus teknologi. Kasus-kasus penting yang ada pada sumber arsip Kejaksaan Agung, yaitu ada beberapa permasalahan pada tahun 1985, yaitu pemalsuan data gaji pegawai negeri via komputer. Kemudian pada tahun 1990 memanipulasi sistem perbankan awal atau bank pemerintah. Kemudian pada tahun 1994 pelanggaran hak cipta software komersial pertama. Kemudian di era kedua pada tahun 1998 sampai 2008, yaitu kebangkitan internet dan awal regulasi, perkembangan infrastruktur digital, laporan APJII, yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mencatat pada tahun 1998 internet komersil mulai berkembang pasca krisis ekonomi. Kemudian pada tahun 2000 pengguna internet mencapai 2 juta orang. Kemudian pada tahun 2005 ledakan warnet, warung internet di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 pengguna internet mencapai 25 juta atau 10% populasi manusia menggunakan internet. Kemudian ada regulasi pendahuluan ITE, Undang-Undang ITE Darmawan pada tahun 2009, dan regulasi teknologi informasi di Indonesia mengidentifikasi Undang-Undang Nomor 30 tahun
99 tentang telekomunikasi, pasal 1 internet sebagai bagian teknik telekomunikasi, pasal 22 larangan akses tanpa hak, keterbatasan fokus pada infrastruktur bukan konten. Kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, pasal 72 ayat 3, sanksi bagian 3 maksudnya, sanksi pembelajaran program komputer implementasi minim akibat budaya pembajakan, peraturan Bank Indonesia nomor 5 5 sampai 8, PBI tahun 2003, transaksi elektronik perbankan dasar hukum e-banking awal. Kemudian inisiatif inisiatif civil society, laporan laporan ICT Watch pada tahun 2006, pada tahun 2003 lokakan lokakarya loka lokal karya nasional pertama Cyber Law Indonesia pada tahun 2005, rancang akademis Undang-Undang ITE oleh konsorsium Universitas 2007, DPR mulai membahas UU ITE. Kemudian bagian 3 yaitu era Undang-Undang ITE 2008 tahun 2008 sampai 2016, konsolidasi regulasi, yaitu proses legalisasi 2008, catatan paripurna DPR pada tanggal 21 April tahun 2008, penyusun Pansus DPR bersama pemerintah demokratif Depkominfo, Depkeh, debat kritis pasal mulatif pasal 27 bagian 3 tentang pencemaran nama baik. Kemudian ada kebebasan berekspresi, kekhawatiran aktivis dan akademis, implementasi 2 tahun sosialisasi nasional, implementasi dan kontroversial data, SafeNet, South Asia Freedom of Expression Network pada tahun 2010 sampai 2015, 100+ kasus pidana berdasarkan Undang-Undang ITE, dominasi 70% kasus terkait pasal 27 bagian 3 pencemaran nama baik. Tren peningkatan 300% kasus tahun 2013 sampai 2015. Studi ICGR, Institute for Criminal Justice Reform 2015, pasal paling problematik pasal 27 bagian 3, pasal 28 bagian 2 dengan pasal 29, dampak cleaning effect menurunnya kritis publik, rekomendasi revisi pasal karet. Kemudian di keempat, era revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang menyempurnakan, yaitu proses revisi 2016, laporan tim perumus revisi Undang-Undang ITE Kominfo 2016, durasi 2 tahun pembahasan sampai dengan 2014 sampai 2016, partisipasi 30+ FGD dengan akademis, praktisi civil society, perubahan substantif, restoratif justik untuk delik aduan. Kemudian mediasi wajib sebelum proses hukum, pembatasan penahanan
klarifikasi pasal multitafsir evaluasi pasca revisi penelitian Lembaga Kajian Hukum ITB 2019 positif penurunan 40% kasus pencemaran nama baik, negatifnya implementasi mediasi belum optimal, rekomendasi kap, cap, capat, kapat, kapas, kapasitif building aparat. Kemudian kelima, perkembangan kelembagaan struktur instrumen penegak hukum cyber peta lembaga BSSN pada tahun 2020. Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN dibentuk 2017 melalui Perpres nomor 2053 tahun 2007. Mandat Koordinator Keamanan Cyber Nasional Caption Sertifikasi 511 Ahli Keamanan Cyber Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Evaluasi 2003 Subdit Cybercrime 2010 Direktori Cybercrime 2020 penguatan kapasitas forensik digital. Statistik 511 tadi kasus kasus sampai dengan tahun 2022. ID card Indonesia Computer Emergency Response Team. Sejarah didirikan 1998 oleh Universitas dan ISB. Fungsi koordinasi insiden keamanan cyber. Kemudian keenam, perkembangan regulasi komputer, kerangka hukum teknik terkini 2023, peta regulasi Kominfo 2023, Undang-Undang Nomor 27 sampai tahun 2020 tentang perlindungan data pribadi. Proses 10 tahun pembahasan invasi data Protection Authority. Peraturan pemerintah pendukung PP nomor 71 tahun 2009 penyelenggaraan sistem elektronik. Kemudian PP nomor 80 2009 perdagangan melalui sistem elektronik, dan regulasi RUU keamanan cyber, RUU ekonomi digital. Kemudian perbandingan dengan hukum internasional, posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komparatif UNODC United Nations Office on Drugs and Crime 2021. Bisa dilihat aspek penyusun hukum, data protection, cyber security agency, kemudian international convention. Di Indonesia, Undang-Undang ITE di tahun 2008 sampai dengan 2016 bisa kita lihat perbedaan dari ketiga negara ini memiliki perbedaan masing-masing. Kemudian rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyber speech, International Review of Criminal Policy UN Manual 6 prinsip dasar hukum pidana sebagai ultimatum remedium, rumusan ketentuan harus jelas, deskripsi perbuatan harus spesifik, definisi berdasarkan kepentingan melindungi hanya perbuatan dengan kesenjangan yang dipidana, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Timeline pengaturan UU TI di Indonesia pada tahun 1999, UU Telekomunikasi nomor 32, UU Hak Cipta nomor 19, 2002,
UU TPPU nomor 15 2008, UU TE nomor 11, eh, Payung Hukum 2016, revisi UU ITE nomor 19, lahirnya rezim hukum baru yaitu hukum cyber law atau bisa disebut dengan cyber law, hukum telematika, konversi telekomunikasi media atau informasi, hukum dunia maya virtual world law, hukum Mayantara. Kemudian ada kebutuhan ITE, globalisasi informasi, perubahan bentuk perbuatan hukum, perlindungan kepentingan nasional, pencegahan penyalahgunaan. Kemudian ada asas pemerintah, peman, pemantataan, pemantatan, pemantapan TI pasal 3 UU ITE, kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, kehati-hatian dalam penggunaan, eh, itikat baik dalam transaksi, kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kemudian ada tujuan eh, pemantapan TI, pasal 4 UU ITE, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membawa kesepakatan pengembangan pemikiran, memberi kepastian adil dan kepastian hukum. Kemudian terakhir ada studi kasus perbankan online, fakta masyarakat dan perbankan gunakan TI sebagai tools, regulasi sebelum UU ITE tidak komprehensif, pasca UU ITE, payung hukum transaksi elektronik, contoh mobile banking, internet banking, e-wallet. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan 4, eh, yaitu yuris, yurisdiksi dan asas perlakuan hukum pidana cyber. Caption pembelajaran ini yaitu memahami konsep locus delicti dan tempus delicti dalam cybercrime, menganalisis asas legalitas dalam hukum pidana cyber, mengidentifikasi 4 asas berlaku hukum pidana Indonesia, mengevaluasi pengecualian berdasarkan hukum internasional. Untuk yang pertama yaitu tantangan yurisdiksi cybercrime, yaitu memiliki borderless, tidak mengenal batas geografis. Kemudian ada virtual, tidak ada lokasi fisik jelas, multi jurisdiksi, perilaku korban server di negara berbeda, atau hacker Indonesia serang server AS korban di Eropa. Nah, itulah contohnya. Kemudian lanjut pada locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, yaitu pertama ada definisi tempat terjadinya tindak pidana. Pentingnya menentukan berlaku atau tindakan hukum pidana Indonesia. Kemudian menentukan kompetensi relatif kejaksaan dan pengandalian. Kemudian ada teori Lucas Delicti Van Hamel, tempat pelaku melakukan perbuatan, tempat alat yang digunakan bekerja, tempat akibat langsung timbul, tempat akibat konstitutif diambil. Kemudian ada tempus delicti, waktu terjadinya tindak pidana. Definisinya yaitu waktu terjadinya tindak pidana, pengertiannya terkait pasal 1 KUHP legalitas, pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab, pasal 45 KUHP umur pelaku, pasal 79 KUHP daluarsa, pasal 57 HIR
tertangkap tangan. Kemudian asal legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP, rumusan tiada ti- tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Prinsip nullum delictum nulla peona sine praevia lege peonali. Pencetus Anselm von Feuerbach tahun 1801. Kemudian ada konsekuensi asas legalitas formil. Perbuatan tidak tercantum dalam UU tidak bisa dipidana. Larangan analogi untuk menciptakan tindak pidana baru. Aturan tindak pidana tidak boleh berlaku surut. Retroaktif dasar teori paksaan psikis Forbeck. Kemudian asas legalitas material. Konteks Indonesia mengakui hukum tidak tertulis. Dasar hukum pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1000 tahun 1951, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman. Prinsip hakim wajib menganggali nilai hukum yang hidup di masyarakat. Rancang hukum KUHP baru pasal 1 ayat 3 konsep KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum hidup. Prinsip keseimbangan kepentingan hidup versus masyarakat. Contoh pelanggaran adat setempat bisa dipidana walau tidak diatur undang-undang. Asas lex temporis delicti. Pasal 1 ayat 2 KUHP pakai ketentuan yang paling meringankan. Konsep KUHP lebih rinci. Perubahan undang-undang pakai menguntungkan perubahan bukan pidana lagi, bebaskan narapidana, ancaman pidana lebih ringan, sesuaikan putusan. Asas berlakunya hukum pidana di Indonesia. Asas teritorial pasal 2 sampai dengan 3 KUHP. Asas personal atau nasional aktif pasal 57 sampai pasal 5 sampai 7 KUHP. Asas perlindungan atau nasional pasif pasal 4 7 8 KUHP. Asas universal pasal 4 ayat 2 dan 4 pasal 9 KUHP. Kemudian asas teritorial pasal 23 sampai 3 KUHP. Prinsip hukum Indonesia berlaku di wilayah Indonesia daratan laut 12 udara di atasnya. Perluasan pasal 3 berdasarkan air dan pesawat udara di Indonesia. UU nomor 4 sampai dengan 1900 tahun 1976 tambah pesawat udara. Kemudian ada asas personal nasional aktif pasal 5 sampai 7 KUHP. Prinsip KUHP Indonesia mengikuti WNI kemanapun. Pasal 5 ayat 1 angka 1 kejahatan tertentu. Ancaman kepentingan negara pasal 5 ayat 1 angka 2 kejahatan umum diakui di Indonesia dan negara tempat kejahatan. Pengecualian tidak menyerahkan WNI diadili di luar negeri. Kemudian asas perlindungan nasional pasif pasal 478 KUHP. Prinsip lindungi kepentingan negara Indonesia berlaku untuk WNI dan orang asing kegiatan yang dilindungi. Pertama, keamanan negara dan martabat presiden, mark atau materi pemerintahan, pemalsuan surat hutang Indonesia, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran. Kemudian asas universal, prinsip demi kepentingan dunia atau internasional berlaku untuk siapapun dimanapun. Contoh kejahatan pemalsuan mata uang, konversi Jenewa tahun 1929, pembajakan laut atau udara, konvensi Tokyo 1963, Den Haag
1970, Montreal 1971. Pengajuan berdasarkan hukum internasional. Pasal 9 KUHP dibatas pengajuan yang diakui hukum internasional hak imunitas ekstre, ekstre, eksteritorialitas. eh, Pertama, kepala negara asing dan keluarga, duta besar dan keluarga, anak buah kapal perang asing, pasukan negara sahabat dengan persetujuan. Kemudian ada studi kasus hacker Indonesia di luar negeri. Fakta WNI hacking server bank di Singapura dari Thailand. Pernyataan hukum locus delicti di mana asas apa yang berlaku bisa diadil di Indonesia atau tidak. Tugas diskusi kelompok skenario. eh Terus pertama kemudian ada tantangan yurisdiksi cybercrime. Server di luar negeri, cloud computing, anonimitas, dark web, VPN, proxy. Kerjasama internasional lambat, mutual legal assistance, perbedaan regulasi extradition treaties. Kemudian solusi penegakan hukum lintas negara. Perjanjian bilateral regional ASEAN Cybercrime Convention, kerjasama aparat Interpol, ASEAN NAPOL, harmonisasi hukum, model law, incrit, 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 incritral, petisi building, pelatihan bersama. Kemudian aktivitas role play persidangan, kasus kredit internasional, peran hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli. Kemudian ISSU, eh, yurisdiksi dan asas yang berlaku, output, putusan sela tentang yurisdiksi. Kemudian ada rangkuman lokus dan tempus delicti sulit ditentukan di cybercrime Indonesia. eh, Menganut 4 asas berlaku hukum pidana. Ada pengajuan berdasarkan hukum internasional yang membutuhkan perizinan warga nasional. Di sini saya akan melanjutkan jurnal dari review jurnal pertemuan kelima, yaitu yang membahas tentang jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Caption pembelajaran ini yaitu menganalisis definisi kejahatan teknologi informasi, mengidentifikasi karakteristik kejahatan dengan sarana komputer, memahami modus operandi coding sebagai contoh kejahatan support property, mengevaluasi klasifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran dan modus. Eh, Paradoks teknologi informasi, manfaatnya yaitu memudahkan hidup manusia, dampak negatifnya itu memang memfasilitasi kejahatan. Perubahan paradigma kriminologi dari faktor manusia, faktor teknologi, faktanya yaitu kejahatan ada sering dengan kemajuan teknologi. Definisi kejahatan teknologi informasi yaitu universal, belum ada definisi baku, tapi ada kesamaan pengertian. Intinya yaitu upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer tanpa izin melawan hukum. Indra Safitri. Indra Safitri eh, menjelaskan juga kejahatan yang berkaitan pemanfaatan tim tanpa batas dan karakteristik karakteristik rekayasa teknologi. Eh, Dua kategori utama kejahatan TI yaitu kejahatan yang bertujuan untuk merusak sistem atau jaringan komputer, contohnya hacking, eh, DDoS,
malware, kemudian ada kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat bantu, contoh penipuan online, pornografi, pornografi anak, perdagangan narkoba. Kemudian ada evaluasi istilah kejahatan komputer, yaitu komputer misuse atau penyalahgunaan, komputer abus, abus penyalahgunaan, komputer fraud, penipuan, komputer related crime, kejahatan terkait komputer, komputer asisten crime, kejahatan berbantuan komputer, komputer crime, kejahatan komputer, cybercrime, kejahatan cyber. Kemudian ada komputer dari alat hitung ke pusat kejahatan, yaitu asal kata to compute, menghitung, evolusi fungsi kalkulator atau multimedia atau internet. Definisi modern, kumpulan mesin elektronik bekerja otomatis berdasarkan program, rangkaian peralatan dan fasilitas bekerja elektronis, dan IOS. Definisi jaringan komputer global menggunakan protokol internet, keunggulan versus telepon atau fax, bisa kirim suara, teks, gambar, video sekaligus. Fungsi sosial komunikasi variatif atau chat, video, video call, forum. Kemudian motif kejahatan dengan saran TI, ekonomi, ekonomi, uang, keuntungan finansial, politik, aktivisme, propaganda, cyber warfare, sosial, balas dendam, popularitas, pengakuan, psikologi, tantangan, kepuasan, gangguan jiwa, ideologi, hak, aktivisme, terorisme digital. Kemudian ada coding, definisi dan karakteristik. Definisi penyalahgunaan kartu kredit menggunakan internet, terminologi hacker, carding atau penipuan dengan kartu kredit. Sasaran properti memiliki orang lain, cybercrime again property, modus komputer facilitate crime, kejahatan umum menggunakan komputer, modus operandi trading, perolehan data phishing, skimming, database break, validasi, cek validitas kartu dengan software khusus, transaksi beli barang atau jasa online, pengiriman guna alamat drop atau receiver, penjualan, jual barang di pasar gelap. Kemudian ada carding sebagai kejahatan lintas negara, pelaku bisa dari negara manapun, korban bisa di negara manapun, server sering di negara dengan regulasi longgar, pembayaran cryptocurrency atau e-money internasional, pengiriman barang melalui jasa kurir internasional. Eh, inilah alur dari carding atau diagram flow. Data data kartu kredit curian melalui validasi dengan software, kemudian transaksi e-comment, e-comment, kemudian pengiriman ke drop address, penjualan barang ilegal, pencucian uang. Kemudian dampak carding, yaitu korban langsung memiliki kartu kredit, kerugian finansial, korban tidak langsung, merge, e-commerce, chargeback, sistematik, tingkat biaya transaksi kartu kredit, reputasi turun, kepercayaan pada e-commerce. Kemudian ada klarifikasi kejahatan TI berdasarkan sasaran, agent person, eh, cyberbullying, doxing, cyber stalking, agen properti, cardingan, pembajakan software, pencucian data, agen government, cyber teroris,
hacking pemerintah, against society, penyebaran hoax, ujaran kebencian, kemudian klarifikasi berdasarkan modus operandi, komputer AS target hacking virus DDoS, komputer AS tool, unit penipuan online pornografi, komputer AS pledge, US pledge, pelanggaran hak cipta, dan penyimpanan data ilegal. Kemudian ada studi kasus kerdingan ring Indonesia. Fakta 2019, Polri ungkap sedikit kerdingan transnasional, modus phishing website bank palsu kerugian sampai dengan 2,5 miliar rupiah, pelaku WNI dan WNA, hambatan server di luar negeri, pembuktian digital. Regulasi untuk kerdingan Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Junsto UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE Pasal 30 Akses Ilegal, Pasal 30 Intervensi Data, Pasal 36 Pencurian Data, Pasal 45 sampai dengan 52. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 480 tentang penggelapan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi UU PDP Pasal 67 dan 68, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU TPPU. Kemudian pencegahan kerding teknis CVV, CVC, 3D search token, biometric verification. Kemudian ada edukasi, awareness, pemegangan kartu, monitoring sistem deteksi anomali transaksi, kerjasama bank, merchant, aparat penegak hukum. Kemudian tren kerdingan modern, kerdingan USA servers, service, jasa kerdingan siap pakai, dark web, marketplace, jual beli data kartu kredit, cryptocurrency, pembayaran anonymous, all-powered, validasi otomatis dengan machine learning. Kemudian diskusi legal framework internasional. Ada ISO atau IEC 27037. Kemudian ISO IEC 2704 dan seterusnya. Kemudian ada tren digital forensik masa depan, AI dan machine learning, otomatisasi analisis big data, IE, 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 IoT, forensics, bukti dari smart devices atau kamera, speaker, sensor, blockchain forensik, pelacakan transaksi cryptocurrency, cloud forensics, standardization from from framework internasional. Rangkumannya itu keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan materi. Kemudian bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi digital forensik dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens atau hakim non-teknis. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal pertemuan ke-6 untuk tentang mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Nah, untuk
Caption pembelajarannya itu memahami sistem pembuktian pidana di Indonesia, kemudian menganalisis perbedaan alat bukti konvensional versus elektronik, kemudian mengidentifikasi persyaratan material alat bukti elektronik, mengevaluasi tentang pembuktian perkara cybercrime. Nah, untuk yang pertama, dilema internet, manfaat versus kejahatan, fakta internet pedang bermata dua, bisnis online target pasar Indonesia dari luar negeri. Dampak negatifnya itu munculnya kejahatan antisosial, statistik kejahatan elektronik meningkat dan dan mengglobal. Kemudian UU ITE sebagai payung hukum. UU Nomor 11 Tahun 2008 UU pertama kasus cybercrime di Indonesia. Dua, materi muatan besar pengaturan transaksi elektronik tidak tindak pidana cyber atau cybercrime. Sumber internasional, Uni, Uni Crystal Model Law, Convention on Cybercrime, U, UA Directives, komputer dependensi era modern, fakta ketergantungan pada komputer semakin tinggi. Kemampuan TI simpan dan kirim informasi dalam kualitas tinggi, contoh email, SMS, video call dengan keluarga di luar negeri. Dampak hukum masalah pembuktian informasi digital, eh, problema, problem pembuktian informasi digital mudah diubah, integrasi data dipertanyakan, identitas samar, anonimitas internet, lokasi tidak pasti, pelaku bisa dari mana saja, otentitas sulit verifikasi keaslian. Kemudian persyaratan krusial di masyarakat, apakah informasi dokumen elektronik alat bukti sah, bagaimana eksistensi alat bukti elektronik dalam sistem peradilan, bagaimana alat bukti elektronik bisa diterima di persidangan. Nah, perbandingan dokumen elektronik versus konvensional, yaitu dari segi bentuk, dari aspeknya, dari segi bentuk, sedangkan untuk dokumen elektronik, dia memiliki, dia menggunakan, dia digital. Kalau dokumen konvensionalnya dia fisik atau kertas. Sedangkan kalau aspek perolehannya, kalau dari elektronik mudah dan instan. Sedangkan kalau konvensional butuh waktu dan biaya. Untuk penyimpanannya, medianya kecil, kapasitasnya besar. Kemudian untuk elektronik, sedangkan konvensionalnya kurang fisik besar. Sedangkan pencariannya search engine cepat. Dia cepat dalam hal pencarian, sedangkan untuk konvensionalnya manual, butuh waktu. Informasi tambahan, metadata log system, sedangkan konvensional hanya konteks tercetak. Kemudian ada pembuktian dalam peradilan pidana. Definisinya itu upaya menemukan kebenaran material atau material warhead. Tujuannya untuk buktikan terjadi tindak pidana dan identifikasi pelaku. Prosesnya itu rekonstruksi kejadian berdasarkan fakta hukum. Sumber faktanya itu ingatan saksi, dokumen, keterangan ahli, pengakuan barang bukti. Nah, sistem pembuktian di Indonesia satu pasal 183 KUHP, untuk dari nama negatif, weight legit, cell, pembuktian menurut UU secara negatif, unsur kesalahan, unsurnya terdapat dua bagian, yaitu kesalahan terdakwa dibuktikan berdasarkan alat bukti sah menurut UU, keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Prinsipnya itu keyakinan hakim harus punya sumber atau alat bukti. Nah, alat bukti sah dalam KUHP itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Syaratnya itu memenuhi persyaratan formil dan material. Kemudian evolusi
pengaturan alat bukti elektronik sebelum UU ITE diatur parsial di berbagai UU. Kemudian UU ITE pengaturan komprehensif. Lokasi dalam UU ITE ini yaitu bab 3 informasi dokumen tanda tangan elektronik dan pasal 44. Kemudian pasal 5 UU ITE landasan alat bukti elektronik. Ayat 1 informasi atau dokumen elektronik dan hasil cetak sama dengan alat bukti hukum sah. Ayat 2 informasi elektronik sama dengan perluasan alat bukti sah sesuai hukum acara. Kemudian ayat 3 syarat sah sama dengan menggunakan sistem elektronik sesuai UU ITE. Ayat 4 pengecualian surat harus tertulis akta notaris. Kemudian persyaratan material alat bukti elektronik. Ini adalah persyaratan untuk bukti elektronik, materi alat bukti elektronik, yaitu berdasarkan pasal 15 sampai dengan 16 UUT tentang sistem elektronik. Andal dapat diandalkan, aman, terlindungi dari ancaman, bertanggung jawab, pihak bertanggung jawab, ada pihak bertanggung jawab, menampilkan kembali secara utuh, tidak ada bagian yang hilang, melindungi ketersediaan, availability, bisa diakses saat dibutuhkan, melindungi keutuhan, intelijensi, tidak bisa diubah tanpa izin, melindungi koententikan atau authenticity benar berasal dari sumbernya, melindungi kerahasiaan atau tidak bocor ke pihak tidak yang berhak, melindungi keterakses bisa diakses oleh yang berhak. Kemudian persyaratan material berdasarkan pasal 6 UU ITE, informasi atau dokumen elektronik dianggap sah jika dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, menerangkan sesuatu keadaan. Komputer forensik, ilmu penting. Definisi cabang ilmu forensik terkait bukti hukum di komputer dan media digital. Sifat bukti elektronik rapuh, mudah diubah, rusak, hancur. Kebutuhannya yaitu tidak khusus dokumentasi, pengumpulan, preservasi, pemeriksaan. Kemudian ada konsekuensi, yaitu kegagalan, bukti tidak bisa digunakan atau kesimpulan tidak akurat. Kemudian proses digital forensiknya, yaitu bisa digambarkan atau diagram bisa seperti ini. Pertama yaitu mengumpulkan bukti atau collection, kemudian preservasi, analisis, presentasi. Kemudian ada tools digital, disk imaging, FTK Imager, DD Linux, kemudian memory analysis, network analysis, mobile forensic, log analysis. Kemudian ada studi kasus pembuktian email ancaman. Khusus email ancaman, kirim uang atau sebarkan data pribadi. Bukti email dari akun Gmail. eh, Tantangannya itu akun bisa dibuat siapa saja dari mana saja. Solusinya itu log server, IP address, metadata email, header analisis. Kemudian ada aktivitas eh, aktivitasnya itu simulasi pengumpulan bukti data, kasusnya itu hacking website perusahaan. Tugasnya yaitu identifikasi sumber bukti, server logs, database freeware, teknik preservasi hash value, write blocker, dokumentasi change of custody, analisis awal. Rangkumannya itu pembuktian cybercrime membutuhkan pemahaman sistem pembuktian pidana alat bukti elektronik sah berdasarkan UU ITE dengan persyaratan ketat. Digital forensik ilmu krusial untuk menjaga integritas bukti, tantangan utama kerapuhan bukti digital dan
kompleksitas teknologi. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kelima ini yang saya bisa jelaskan. Kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review jurnal untuk pertemuan ke-7, yaitu pertemuan terakhir. Nah, pembahasannya itu tentang keabsah keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Caption pembelajarannya itu menganalisis persyaratan formulir alat bukti elektronik, mengevaluasi praktik pengajian alat bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Kemudian ada sistem elektronik yang memenuhi syarat, yaitu persyaratannya yaitu sistem elektronik harus memenuhi pasal 15 tambah dengan 16 UU ITE. Konsekuensinya yaitu jika sistem andal, maka kualitas bukti original dan hasil cetak sama. Pilihan penyajiannya itu bisa gunakan bentuk asli atau hasil cetak. Pertimbangannya itu efektivitas dan kemudahan presentasi. Persyaratan formal alat bukti elektronik yaitu berdasarkan pasal 5 ayat 4 UU ITE, pengecualian informasi dokumen elektronik tidak sah untuk surat yang menurut UU harus dibuat tertulis. Surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Persyaratan formalin alat bukti elektronik yaitu berdasarkan pasal 43 UU ITE ayat 3, penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri, yaitu ayat 4, penggeledahan atau penyitaan harus juga kepentingan pelayanan umum. Prinsipnya yaitu perlindungan hak privasi versus kebutuhan pembuktian. Contoh kapan bentuk asli lebih baik. Kasusnya itu perampokan terekam CCTV. Buktinya itu rekam video digital. Alasan bentuk asli lebih baik yaitu memuat gambar bergerak dan suara, memudahkan pemahaman fakta hukum. Hasil cetak butuh hanya kertas, tidak efektif. Detail mungkin hilang saat konversi. Kemudian contoh yang lainnya yaitu kasusnya yaitu pemasaran via SMS atau email. Buktinya itu pesan teks digital. Alasan hasil cetak lebih baiknya yaitu SMS atau email pada dasarnya sama dengan tertulis elektronik. Cukup periksa integritas, ketersediaan, kuantitikan, tidak perlu bawa handphone atau komputer ke sidang, hemat waktu dan biaya presentasi. Nah, digital forensik dalam rantai pembuktian yaitu pengumpulan legalitas, privasi, integrity, analisis examination, presentasi admissibility. Kemudian konsep 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 of atau rantai konsep chain of custody atau rantai penyimpanan didefinisikan sebagai dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang. Tujuannya itu jamin bukti tidak diubah, rusak atau digantikan. Dokumentasinya itu siap, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti dipidanakan. Konsekuensinya itu chain of custody rusak sama dengan bukti mungkin tidak diterima. Formulir chain of custody contohnya yaitu seperti ini. Dia memiliki tanggal dan waktu, dari mana kepada siapa, alasannya kenapa, dan tanda tangannya. Kemudian ada hash value atau
penjaga integrasi digital. Definisinya yaitu nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data. Fungsinya itu seperti sidik jari digital atau perubahan sekecil apapun ubah Hans. Algoritma umum MD5 SH sampai 1 SH 256, contohnya yaitu file A has ABC 123 dev 456. Jika file A diubah 1 bit, hasnya XYZ 789 UVW 012. Nah, write blocker alat wajib forensik yaitu alat wajib forensik. Fungsinya itu mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media strong. Prinsipnya itu read only access. Jenisnya itu hardware write blocker, software write blocker. Contoh, tab Tableau Forensic Bright, Webtech Forensik di Drivendog. Teknik pengumpulan bukti elektronik live execution, pengambilan dari sistem aktif memori dan proses dead execution, pengambilan dari media strong mati network execution, pengambilan dari tarif jaringan, kemudian cloud execution, pengambilan dari layanan cloud. Tantangan bukti cloud computing yaitu lokasi fisik tidak pasti, data bisa di server negara manapun, tenancy. Data banyak pengguna dalam server sama, regulasi lintas negara, data sovereignty issues, akses terbatas, provider cloud mungkin tidak komprehensif. Studi kasus bukti dari media sosial, yaitu kasus ujaran kebencian di Twitter, buktinya yaitu tweet, retweet, like, reply. Tantangannya itu akun bisa dihapus, konten bisa diedit. Solusinya itu screenshot dengan timestamp, activity titik today, permintaan data ke Twitter. Kemudian peran saksi ahli digital forensik, kualifikasinya itu sertifikat CEH, CHFI, NCE, pengalaman pengalaman pendidikan, tugas dalam persidangan, jelaskan metode pengumpulan dan analisis, buktikan integritas bukti, terjemahkan istilah teknis ke bahasa hukum, jawab pertanyaan jaksa atau pencegah pengacara atau hakim. Presentasi bukti elektronik di persidangan, strategi efektif, sederhanakan penjelasan teknisi, visualize, gunakan diagram atau flowchart, timeline, demonstrat, tunjukkan cara kerja jika perlu. Hubungkan dengan bukti lain, summarize, buat rangkuman jelas untuk hakim. Comment mistakes, presentasi bukti digital, jargon overload, terlalu banyak istilah teknis, change of custody, lemah, dokumentasi tidak lengkap, tool dependency, hanya andalkan satu tools tanpa verifikasi, ignoring metadata, tidak analisis informasi tersembunyi, presentation format tidak user friendly untuk hakim, diskusi. Kemudian ada aktivitas simulasi persidangan, role play, hakim, jaksa, pengacara, saksi ahli, panitera, khusus phishing webs, bank palsu, fokus ke keabsahan
bukti, screenshot website, dan log server output. Putuskan tentang diterima atau tidaknya bukti elektronik. Kemudian ada legal framework internasional. Ada ISO atau IEC 27037. Kemudian ISO IEC 2704 dan seterusnya. Kemudian ada tren digital forensik masa depan, AI dan machine learning, otomatisasi analisis big data, IE, 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 IO, IoT, forensics, bukti dari smart devices atau kamera, speaker, sensor, blockchain forensik, pelacakan transaksi cryptocurrency, cloud forensics, standardization from from framework internasional. Rangkumannya itu keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan materi. Pemilihan bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi digital forensik dan chain of custody krusial untuk integritas bukti. Presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens atau hakim non-teknis. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.